Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ummu Studio. Pembahasan kali ini tentang pemilik dua ikat pinggang. Ya, kisah tentang pemilik dua ikat pinggang, yaitu Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, dia adalah Ummu Abdillah dari suku Quraisy At-Tamimiyah, putri dari seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru besar Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya adalah Qutailah bin Abdul Uzza Al-Amiriyah. Asma adalah ibunda seorang sahabat dan pahlawan Islam, Abdullah bin Zubair. Usianya lebih tua 10 tahun daripada adiknya, Ummul Mukminin Aisyah. Ia adalah seorang muhajirah yang terakhir wafat. Asma adalah orang ke-18 yang memeluk Islam. Dia telah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimaninya dengan keimanan yang teguh. Di antara bukti keteguhan imannya adalah ketika ibundanya Qutailah yang telah diceraikan Abu Bakar pada masa jahiliyah datang untuk menjenguknya. Asma tidak mau mengizinkan ibunya untuk masuk dan bersedia menerima hadiah darinya sebelum ia menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Asma binti Abu Bakar bahwa dia berkata, "Ibuku pernah mendatangiku pada masa Rasulullah, sedang ibuku adalah seorang musyrik. Aku pun pergi menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Sesampainya di sana, aku bertanya, ibuku telah datang kepadaku dengan penuh antusias. Apakah aku harus menyambung silaturahim dengannya?" Beliau menjawab, "Ya, sambunglah silaturahim dengan ibumu." Asma dijuluki Za'atun Yitokohin, sang pemilik dua ikat pinggang, karena ia telah membelah ikat pinggangnya menjadi dua bagian untuk memudahkan membawa dan menyembunyikan makanan dan minuman yang akan diantarkannya kepada Rasulullah bersama Abu Bakar ke gua pada hari hijrahnya. Ketika Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan Asma terhadap ikat pinggangnya, beliau memberinya gelar Za'atun Nitoko'in. Ada suatu kejadian pada saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar hendak berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar membawa semua atau seluruh hartanya sejumlah kurang lebih 5.000 atau 6.000 dirham. Abu Quhafah, kakek Asma yang saat itu telah buta kedua matanya, datang kepada Asma lalu berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar telah menyusahkan kalian dengan kepergiannya dan tidak menyiksakan hartanya untuk kalian." Nah, sebagai gadis yang suci dan pemberani, Asma langsung menjawab, "Tidak. Ia telah meninggalkan untuk kami harta yang banyak." Asma pun mengambil beberapa kerikil dan memasukkannya ke tempat penyimpanan uang, lalu ditutupinya dengan kain. Kemudian dituntunnya tangan kakeknya pada kain tersebut, seraya berkata, "Inilah harta yang ditinggalkan untuk kami." Kakeknya berkata, "Baguslah jika dia meninggalkannya untuk kalian." Tindakan tersebut dilakukan Asma semata-mata untuk menenangkan dan menghilangkan kegundahan atau kekhawatiran kakeknya yang sudah tua karena ditinggal oleh Abu Bakar. Nah, Asma pernah merasakan penyiksaan
Jadi ada suatu kejadian di mana Asma pernah merasakan penyiksaan dari musuh Allah, yaitu Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal datang kepadanya dan merayu agar bersedia menunjukkan persembunyian ayahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Asma? Asma memilih menjawab untuk tidak menunjukkannya karena dia merasa kalau Asma menunjukkan keberadaan ayahnya, maka dia akan membahayakan Nabi Muhammad dan ayahnya. Padahal pada saat itu usia Asma masih sangat belia. Ia sudah dapat memahami bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya bisa membahayakan keselamatan Rasulullah dan ayahnya. Maka dia memilih tutup mulut. Kalimat yang keluar dari mulutnya tidak lebih dari jawaban "aku tidak tahu". Hal ini membuat Abu Jahal sangat marah, lalu menempelnya atau menamparnya dengan keras hingga anting-anting yang dipakai oleh Asma sampai terlempar dari telinganya. Akhirnya Abu Jahal meninggalkan Asma dengan muka merah padam karena marah atas sikap keras kepala Asma. Demikianlah tindakan para pengecut pada setiap zaman. Ketika mereka tidak mampu melumpuhkan kaum laki-laki, mereka melampiaskannya kekejiannya itu kepada kaum wanita dan anak-anak. Tidak lama berada di Mekah, Asma pun berhijrah ke Madinah menyusul kaum muslim yang sudah lebih dulu berangkat. Di Madinah, Asma melahirkan anaknya, yaitu Abdullah, yang merupakan anak pertama yang lahir dalam Islam setelah hijrahnya kaum muslim ke Madinah. Asma merupakan sosok wanita yang teladan yang baik dalam hal kesabaran menghadapi kesulitan hidup, kekurangan pangan, taat kepada suami, dan selalu berusaha mencari keridhoannya. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Asma binti Abu Bakar berkata, "Aku dinikahi Zubair, sedang ia tidak mempunyai apa-apa selain seekor kudanya. Akulah yang merawat kuda itu, memberinya makan dan menumbuk kurma untuk dijadikan makanan baginya. Akulah yang biasa mengambil air dan membuat roti. Aku juga biasa mengangkut kurma di atas kepalaku dari kebun Zubair yang diberi Rasulullah SAW yang jaraknya sejauh 2/3 farsah atau 1 farsah kurang lebih 8 km. Pada suatu hari, saat aku sedang membawa kurma di atas kepala, aku bertemu dengan Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat beliau. Beliau memanggilku dan bermaksud memboncengkanku di belakang beliau, akan tetapi aku malu berjalan bersama laki-laki dan aku teringat dengan Zubair, suamiku yang pencemburu. Akhirnya beliau pun berlalu. Setibanya di rumah, ku ceritakan semua kejadian itu kepada Zubair. Lalu Zubair berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kepayahanmu mengangkut biji-bijian kurma itu lebih kucemburui daripada engkau naik kendaraan bersama beliau." Asma berkata, "Semua kepayahanku itu baru berakhir sesudah Abu Bakar ayahku mengirimkan seorang pelayan kepadaku hingga aku tidak lagi mengurusi kuda, sehingga seakan-akan beliau telah memerdekakanku."
Kesabaran Asma dalam menjalani kehidupan sulit ini membuahkan nikmat kepada Allah, mengaruniakan kepadanya dan suaminya rizki yang melimpah. Akan tetapi, kekayaan itu tidak membuatnya sombong dan lupa diri. Bahkan ia sangat pemurah dan tidak mau menyimpan kekayaannya untuk hari esok. Setiap kali ia sakit, dia menunggu sampai sembuh. Kemudian dia pun membebaskan budak-budaknya. Dia sering berkata kepada anak-anaknya dan keluarganya, infakkan dan sedekahkan, dan jangan menunggu sampai ada kelebihan harta baru bersedekah. Asma adalah seorang wanita pemberani dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela selama ia berada di jalan yang benar. Ia pernah ikut terjun dalam medan perang Yarmuk dan berperang layaknya seorang pahlawan. Ketika terjadi kekacauan dan krisis keamanan di Madinah pada masa kekuasaan Sa'id bin al-Ashi, ia selalu membawa belati yang disembunyikan di pinggangnya. Ketika ditanya orang-orang apa yang akan dilakukannya dengan pisau belati itu, Asma menjawab, apabila ada pencuri mendatangiku, akan kurobek perutnya dengan belati ini. Bukti teguhnya kemauan Asma dalam memegang prinsip kebenaran dan menjaga kehormatan diri bisa kita ketahui dari ucapan-ucapannya. Ketika anaknya ini meminta pendapatnya tentang Hajjaj yang mengepung Mekah, saat itu fisiknya sudah sangat lemah, matanya buta dan usianya mendekati 100 tahun. Abdullah bin Zubair berkata kepada ibunya, wahai ibu, orang-orang telah mengkhianatiku, bahkan sampai istri dan anakku. Tidak ada yang tersisa, kecuali hanya sedikit orang. Mereka pun agak sudah tidak tahan untuk bisa bersabar lebih lama lagi. Sementara Hajjaj dan pasukannya menawarkan kesenangan dunia apa saja yang ku mau, asal aku mau tunduk kepada mereka. Bagaimana pendapatmu, ibu? Pada umumnya kaum ibu bila dihadapkan dengan cobaan berat seperti ini, mereka pasti akan merasa iba. Namun Asma mampu mengalahkan rasa kasihan demi menjaga kemuliaan dan harga diri. Dengan tegas ia menjawab, demi Allah, wahai anakku, engkau lebih tahu tentang dirimu. Jika engkau mengetahui bahwa engkau berada di jalan yang benar dan engkau memang menyeru kepadanya, teruskanlah langkahmu. Sahabat-sahabatmu pun telah terbunuh karena mempertahankan kebenaran itu. Janganlah sekali-sekali engkau dipermainkan oleh budak-budak Bani Umayyah. Sebaliknya, jika engkau menginginkan dunia, engkau adalah seburuk-buruk hamba yang mencelakakan dirimu sendiri dan orang-orang yang berjihad bersamamu. Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah, aku pun berpendapat seperti itu, wahai ibu. Hanya saja aku khawatir orang-orang Syam itu akan menyayat-nyayat dan menyalib tubuhku bila aku terbunuh. Ibunya kemudian menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kambing tidak merasakan sakit ketika dikuliti. Setelah disembelih, teruskan langkahmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ketika ibunya mendekat untuk memeluk dan mengucapkan selamat berpisah, tangannya menyentuh baju besi yang dipakai Abdullah. Lalu ia berkata, apa-apaan ini wahai Abdullah? Orang yang memakai ini hanyalah mereka yang menginginkan sesuatu yang tidak engkau inginkan. Ia pun segera melepas baju besinya dan keluar untuk berperang dengan gagah, berani hingga terbunuh. Hajjaj pun memerintahkan agar jenazah Abdullah bin Zubair disalib. Hajjaj mendatangi Asma dan berkata, wahai ibu,
Sesungguhnya Amirul Mukminin memberi pesan kepadaku untuk menanyakan, apakah engkau membutuhkan sesuatu? Asma menjawab, aku bukan ibumu, tapi ibu orang yang disalib di atas batang kayu tin itu. Aku tidak butuh apapun darimu, tapi aku katakan kepadamu bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan muncul di Sakif seorang pembohong besar dan seorang yang amat dolim. Adapun siapa pembohong besar itu, kami sudah mengetahuinya, maksud Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Sedang seorang yang amat lalim itu ternyata engkau. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Hajjaj berkata kepada Asma dengan angkuh, bagaimana pendapatmu terhadapku tentang apa yang kuperbuat terhadap anakmu, wahai Asma? Dengan tenang Asma menjawab, engkau telah memporak-porandakan dunianya, sedang dia telah memporak-porandakan akhiratmu. Menurut Ibnu Sa'd, Asma wafat di Mekah beberapa hari setelah terbunuhnya Abdullah. Abdullah bin Zubair terbunuh pada tanggal 17 Jumadil Ula tahun ke-17 Hijriah. Kendati usia Asma hampir mencapai 100 tahun, tidak ada satupun giginya yang tanggal dan pikirannya pun masih normal. Semoga Allah menempati Asma, sang pemilik dua ikat pinggang. Dia telah menjadi contoh wanita yang teguh dalam kebenaran dan figur wanita teladan yang terpuji. Sekian dari channel Umu Studio, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.